Ketika melakukan bottom up, variabel apa aja yang harus dilihat laporan keuangan ketika siklus ekonomi sedang bearish dan terkontraksi? Intinya gini ya, kalau misalnya buat, bottom up, itu tidak terlalu memperhatikan kayak economic cycle. Jadi, bottom up ini biasanya mereka lebih kayak cari wonderful company, karena mereka ngelihat bahwa siklus ekonomi itu adalah noise. Maksudnya ketika misalnya ekonominya jelek pun, mereka believe bahwa saham share price-nya itu masih bisa naik gitu. Jadi, karena itu adalah typical, wonderful company. Jadi mereka nggak terlalu ngeliatin siklus ekonomi sih. Variabel apa aja yang harus dilihat sih? Sebenarnya paling penting ya, kalau saya sih ngelihat yang bottom up ini adalah margin of safety sih. Selama margin of safety-nya makin lebar, valuasi makin murah, resiko turun tuh pasti minim gitu maksudnya. Nah, jadi kan resikonya kalau misalnya saham ini kan paling paling parah kan adalah sahamnya bisa turun. Cuman kalau kita misalnya ngambil margin of safety-nya udah lebar banget, valuasi udah murah banget, resiko turunnya kan udah minim. Cuman upside risk-nya kan gede gitu ya. Jadi itu sih ya, Putri ya. Variabel apa saja sih sebenarnya mostly banyak margin of safety dan lain-lain ya. Cuman yang balik lagi sebenarnya ke prospek bisnis model. Saya sih sebenarnya kalau misal bottom up ini coba ngelihat kayak, good corporate governance itu menurut kita juga penting. Cuman kayak kerasa banget adalah approach terhadap bisnis model sih. Jadi kalau teman-teman ngelihat kayak approach-nya si, Warren, berapa tahun terakhir gitu ya, kayak contohnya mereka kayak lagi agresif kemarin waktu itu ngelihat ke, saham-saham semiconductor di China. Karena mereka lihat nih, oh long term ada kayak masalah scarcity dan lain-lain. Akhirnya mereka masuklah banyak ke perusahaan-perusahaan Jepang waktu itu. Oh, habis itu mereka invest ke BYD gitu ya. Maksudnya posisi yang ibaratnya masih early banget. Cuma mereka ngeliat nih long term-nya nih bakal panjang banget dan ternyata BYD ini posisinya juga positif gitu. Jadi sebenarnya benar-benar ngelihat valuasinya masih murah, upside-nya bakal berlipat-lipat, cuma mereka akan coba ibaratnya ngelihat long term-nya gitu ya. Maksudnya kadang tuh pendekatan value investing menurut saya tuh benar-benar kayak pendekatan venture capital sama private equity. Mereka akan coba ngelihat kayak ini bisnis 10 tahun ke depan akan seperti apa sih posisinya gitu. Jadi nggak ngelihat kayak tahun ini, tahun depan. Mereka akan lihatnya tuh panjang banget sih.